cek email yang aku kirim, ada 3 kasus terkait beberapa kecurigaan fraud nih. Tapi aku mau kita bedah yang pertama, perusahaan perbankan nasional. Jadi di sana itu ada transaksi pembelian aset kepada vendor tidak resmi berupa hard drive yang dilakukan oleh divisi IT untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Nilai transaksinya itu emang dianggap material, tapi masih dalam kisaran harga yang wajar. Namun sejalan dengan SOP perusahaan perbankan yang berlaku, perusahaan itu sebenarnya hanya bisa menggunakan produk yang berasal dari perusahaan multinasional resmi yang telah terverifikasi keamanannya. Menurut kalian terkait kasus ini gimana? Nah, pas banget. Kemarin aku baca kalau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang tata kelola bank umum, yang dimana hal tersebut sebagai respons terhadap dinamika industri perbankan yang semakin meningkat. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada bank, sesuai juga dengan peraturan OJK nomor 55/POJK.0-2016 yang menyatakan bahwasanya tata kelola yang baik adalah pengelolaan bank yang berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan juga kewajaran. Bentar-bentar, berarti ini berkaitan sama Good Corporate Governance dong, atau GCG, dalam menerapkan prinsip keterbukaan. Jadi kalau misalnya perusahaan udah menerapkan GCG yang baik, otomatis implementasi proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel itu bisa sesuai kan? Benar banget, dan penerapan GCG secara efektif dalam sebuah perusahaan butuh yang nama SOP atau Standard Operational Procedure, yang dimana kita tahu bahwasanya SOP adalah pedoman dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pada sebuah perusahaan. SOP sendiri dapat membantu setiap perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati dengan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk dalam hal proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicegah dan dapat dikurangi kan? Namun kenyataannya proses pengadaan barang dan jasa masih menjadi area yang rentan terhadap korupsi loh. Praktik-praktik korupsi dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan dan sistem pengawasan perusahaan. Aku udah narik benang merah dari penjelasan kalian tadi. Ada pun beberapa rumusan masalah kata belakang. Yang pertama itu kita harus jelasin teori dan langkah pembuktian yang mendukung kerangka berpikir pembuktian ada atau tidaknya fraud dalam kasus perbankan ini. Lalu yang kedua, kita juga harus jelasin informasi kerangka tambahan dan langkah yang dilakukan dalam pembuktiannya. Dan yang ketiga, kita harus jelasin asumsi apa aja yang udah kita peroleh dan susun hipotesisnya serta buat program auditnya. Terkait tahapan audit investigatif ini nanti ada beberapa proses, tapi yang pertama kita harus menyusun hipotesis awal dengan analisis metode 5W+2H. Yang pertama yakni what, apa jenis penyimpangan dan dampaknya. Ketidakwajaran dan indikasi kecurangan yang aku lihat di sini adanya transaksi pembelian dilakukan pada alamat vendor yang tidak terotorisasi. Dalam hal ini, divisi IT tidak mematuhi SOP pengadaan barang yang berlaku dalam perusahaan. Untuk skema fraud atau fraud ring-nya, yakni corruption, conflict of interest. Aturan yang dilanggar yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu yang kedua, terkait pembelian set hard drive yang dilakukan oleh divisi IT, padahal seharusnya dilakukan oleh divisi pengadaan barang. Hal ini menyebabkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi kolusi antara pimpinan cabang, divisi IT, dan divisi pengadaan. Skema fraudnya juga masih sama, corruption, conflict of interest. Aturan yang dilanggar yakni UU Nomor 12 Tahun 2021 yang berisi tentang pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terakhir, terkait alamat vendor yang tertera pada voucher transaksi terletak di area residensial di luar Jakarta, bukan dari distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta. Hal ini yang menyebabkan adanya indikasi markup harga dan pemalsuan nama vendor fiktif atau shell company. Skema fraudnya itu aset misappropriation case dan aturan yang dilanggar yakni UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 49 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai barang bukti? Barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti ini merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2021 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 terkait penyimpangan prosedur pengadaan di Indonesia. Dokumennya yang udah kita analisis tadi ada voucher transaksi, purchase order, purchase requisition, bukti pembayaran atau bukti transfer, bukti komunikasi, bukti inspeksi fasilitas, sertifikat keamanan produk, berita acara pembelian barang bukti, dan juga berita acara pengembalian bukti. Analisis W yang selanjutnya itu siapa pihak yang berkaitan. Di sini ada dua pihak. Yang pertama perusahaan perbankan, pimpinan divisi IT. Yang kedua divisi IT, yang ketiga pimpinan perusahaan cabang, yang keempat divisi pengadaan barang, dan yang kelima divisi keuangan. Menurutku di sini pihak-pihak internal perusahaan yang melakukan pelanggaran kebijakan perusahaan terkait pengadaan barang yang tidak terotorisasi dan dugaan terindikasi kolusi dari pihak-pihak tersebut dengan melakukan manipulasi bukti transaksi. Lalu terkait vendor fiktif, yakni tempat pembelian hard drive itu sendiri. Untuk yang selanjutnya itu where, di mana tempat terjadinya penyimpangan. Untuk indikasi lokasinya ada 3. Yang pertama kantor cabang perusahaan, yang kedua lokasi vendor area residensial di luar Jakarta, dan yang ketiga kantor distributor utama perusahaan yang terletak di wilayah ibu kota Jakarta Pusat. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya ini kapan atau when. Peristiwa fraud penyimpangan terjadi di kantor cabang divisi IT perusahaan perbankan keuangan itu waktunya dimulai dari kegiatan permintaan pembelian hingga penerimaan barang disertai bukti nota pembelian dari vendor baru tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ini why, mengapa penyebab terjadinya penyimpangan.
Identifikasi tentang mengapa dalam informasi awal ini penting banget untuk menentukan alasan logis atas terjadinya suatu penyimpangan. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori fraud hexagon yang ditemukan oleh Voisinas 2019 yang terangkum pada uraian yang akan aku jelaskan. Yang pertama, ada ego atau arrogance. Divisi IT dan pimpinan cabang bersikap serakah dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan pembelian satu set hard drive. Yang kedua, capability. Divisi IT bekerjasama dengan divisi pengadaan barang dan pimpinan perusahaan cabang yang memiliki kewenangan dan akses informasi lengkap terkait alur pengadaan barang perusahaan. Yang ketiga, stimulus atau pressure. Tekanan dari pimpinan cabang untuk memperoleh harga pembelian hard drive yang lebih rendah daripada vendor yang sah sehingga terjadi markup harga. Lalu ada juga tekanan finansial dari pimpinan cabang dan divisi IT. Lalu yang keempat ada opportunity, lemahnya pengendalian internal perusahaan dan pengawasan pimpinan perusahaan. Adapun juga lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya yang kelima, yakni rationalization. Di sini itu divisi IT dan pimpinan perusahaan cabang merasa tidak apa-apa sesekali mengambil keuntungan lainnya setelah apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Divisi IT dan pimpinan cabang menganggap korupsi adalah hal yang lumrah. Dan yang terakhir, collusion. Pimpinan cabang, divisi IT, divisi pengadaan barang, dan divisi keuangan menjalin kolusi. Adapun skema kolusi berupa pelaksanaan korupsi dan aset misappropriation dalam pembelian hard drive. Nah, penyimpangan ini tampaknya melibatkan serangkaian langkah yang diambil oleh beberapa pihak di perusahaan. Tahap awal melibatkan divisi IT yang telah mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data dan memutuskan untuk memberikan satu set hard drive. Namun, mereka dan pihak-pihak internal perusahaan melakukan kolusi dan memilih untuk membeli dari vendor yang berlokasi di area residensial, bukan dari distributor utama yang telah disertifikasi oleh perusahaan. Transaksi ini kemudian dilakukan dan dicatat dalam sistem perusahaan. Ada indikasi bahwa kontrol internal perusahaan mungkin tidak cukup kuat, sehingga transaksi ini tidak terdeteksi atau tidak diperiksa dengan seksama oleh pihak yang berwenang. Selain itu, ada indikasi bahwa ada kurangnya pemahaman atau pelatihan tentang pedoman perusahaan atau SOP yang tadi. Yang berarti bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi ini mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melanggar pedoman tersebut. Pada tahap akhir, pembayaran telah dibuat kepada vendor dan perangkat keras telah diterima dan diinstal nih. Selanjutnya, how much ada 5 poin, yakni nilai transaksi, biaya investigasi, dampak reputasi, biaya hukum, dan kerugian operasional. Tahap yang selanjutnya adalah tahap perencanaan. Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh pemahaman dan gambaran umum tentang pelaksanaan pembelian hard drive. Dimulai dari mempelajari prosedur pengadaan barang dan jasa perusahaan, melakukan pengumpulan dokumen serta pedoman atau peraturan yang berlaku yang akan digunakan sebagai data umum audit, menganalisis dan evaluasi semua bukti dan data yang dikumpulkan, dan penyusunan prosedur audit yang relevan. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan audit, berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, tujuannya untuk menguji sistem pengendalian internal perusahaan terkait dengan pembelian hard drive. Dimulai dari membuat kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh dan memahami mekanisme pembelian hard drive. Memahami sistem pengendalian internal perusahaan, mengidentifikasi potensi kelemahan SOP pembelian hard drive, memahami pembagian tugas pada proses pengadaan barang perusahaan, melakukan evaluasi efektivitas pengendalian, dan menyusun simpulan atas sistem pengendalian internal pembelian hard drive. Selanjutnya adalah spesifikasi hard drive. Tujuannya adalah untuk penggalian informasi yang memadai apakah hard drive memiliki spesifikasi sesuai dengan pedoman perusahaan. Dapat dilakukan dengan langkah dapatkan dokumen purchase order, purchase requisition, dan invoice yang memuat jumlah, kualitas, atau harga pembelian hard drive. Lakukan inspeksi terhadap hard drive, verifikasi semua bukti transaksi pembelian hard drive, serta mengecek keabsahan bukti menggunakan berbagai strategi pengumpulan dan evaluasi bukti transaksi. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan atas prosedur yang dilakukan. Selanjutnya adalah penggalian informasi vendor. Tujuannya untuk penggalian informasi yang memadai apakah vendor sesuai dengan pedoman perusahaan. Dapat dilakukan dengan langkah konfirmasi terhadap vendor terotorisasi apakah memiliki cabang luar Jakarta, pengecekan pada alamat vendor sesuai alamat pada voucher transaksi, lalu menanyakan kepada Kamar Dagang dan Industri serta kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan ada tidaknya perusahaan yang berdiri sesuai alamat voucher transaksi, lalu menyusun kesimpulan atas prosedur yang dilakukan. Nah, berdasarkan analisis kasus pembelian aset oleh divisi IT di sebuah perusahaan perbankan keuangan nasional, setelah dilakukan audit investigatif dengan beberapa tahapan yang kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat indikasi fraud dengan skema aset misappropriation dan corruption. Dan temuan adanya fraud ini meliputi penggunaan vendor yang tidak terotorisasi oleh divisi pengadaan barang dan jasa, pelanggaran SOP pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan wewenang oleh divisi IT. Akar permasalahan dalam kasus ini melibatkan 6 elemen yang terkandung dalam skema fraud hexagon, diantaranya adalah stimulus, ego, capability, collusion, opportunity, dan rationalization. Oleh karena itu, laporan hasil audit investigatif yang kita lakukan harus diserahkan kepada pihak yang berwenang agar ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Nah, tapi kita juga harus memberikan saran-saran sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk perusahaan perbankan. Tujuannya mengantisipasi fraud yang terjadi di masa depan. Adapun beberapa sarannya, yang pertama, penguatan pengendalian internal perusahaan melalui penetapan tambahan SOP pengadaan barang. Yang kedua, peningkatan kontrol dalam proses verifikasi vendor dan pembelian, serta penegakan kebijakan penggunaan vendor yang terotorisasi. Lalu yang ketiga, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai SOP pengadaan barang dan jasa, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.